Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda sekalian yang saya cintai, kita sekarang belajar matematika ya. Jadi Ananda silakan buka buku cetaknya halaman 77. Kita akan bahas bab 4 ya, yaitu menentukan keliling dan luas bangun datar ya. Jadi menentukan keliling dan luas bangun datar. Untuk materi ini mungkin Ananda sudah pelajari sedikit ya di buku tematiknya, dan juga mungkin sudah dipelajari di kelas yang lalu waktu kelas 3 ya. Nah, sekarang pembelajaran ini merupakan pengembangan dari materi yang pernah Ananda pelajari di kelas sebelumnya ya. Oke, untuk bangunan datar yang akan kita pelajari ya, ada beberapa bangunan datar. Yang pertama itu jajaran genjang, kemudian persegi panjang, segitiga ya, ada juga trapesium ya. Itu nanti kita akan menentukan atau bagaimana cara menentukan keliling dan luas bangun datar tersebut ya. Oke, yang pertama kita akan bahas tentang menentukan keliling dan luas jajaran genjang ya. Kalau jajaran genjang itu bangunannya seperti ini ya. Jajaran genjang ada 4 sisi ya, ada 4 sisi. Kemudian gambarnya sisinya itu miring ya, sisi miring. Oke, jadi di sini ada 2 sisi yang panjang, ada 2 sisi yang pendek ya, ada 2 sisi yang panjang dan 2 sisi yang pendek. Sisi AB dengan sisi DC itu sisi yang panjang, sisi BC dengan sisi AD adalah sisi yang pendek ya. Jadi bagaimana menentukan keliling dari bangun ruang ini, yaitu jajaran genjang, itu yang namanya keliling ya, berarti mengelilingi, menghitung sekeliling dari bangunan datar tersebut, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA ya. Jadi menentukan keliling jajaran genjang, yaitu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA ya. Ini kelilingnya ya. Jadi kelilingnya itu AB ditambah BC ditambah CD ditambah DA, itu keliling dari jajaran genjang ya. Atau juga sama dengan 2 ya, 2 kali berapa sisi panjang ya, sisi panjang ditambah 2 kali sisi pendek ya, sisi pendek gitu ya. 2 kali sisi panjang atau 2 kali sisi pendek. Yang mana sisi panjangnya? 2 dikali sisi panjangnya AB ya. Misalnya saya ambil AB ya, kemudian ditambah 2 kali sisi pendek. Misalnya saya ambil BC ya. Atau saya juga bisa tulis 2 dikali AB ditambah BC ya. Nah, itu cara mencari keliling jajaran genjang. Contoh ya. Contoh mencari keliling jajaran genjang di atas ya, pada
bangun datar ini ya. Diketahui sisi panjangnya itu 40 cm ya. Sisi pendeknya itu 20 cm. Bagaimana cara mencari keliling dari jajaran genjang ini ya? Bagaimana cara mencari keliling dari jajaran genjang ini? Jadi kelilingnya tadi ya, rumusnya itu 2 kali sisi panjang ditambah 2 kali sisi pendek ya. Jadi bisa masukkan rumusnya 2 kali sisi panjang dua kali ya, ditambah 2 kali sisi pendek ya. Berapa sisi panjangnya? 2 dikali 40 sisi panjangnya ya. Kemudian ditambah berapa sisi pendeknya? 20 ya. 2 dikali 20. Nah ini ya, 2 kali 40 berapa? 80 ya. Ditambah 2 kali 20 berapa? 40. Nah, kemudian ditambah 80 ditambah 20 120 cm. Jadi keliling dari jajaran genjang ini adalah 120 cm ya. Jadi keliling jajaran genjang di atas, adalah 120 cm ya. Gampang ya. Gampang cara mencari kelilingnya ya. Oke, contoh ya. Kalau yang tadi kan sudah diketahui sisi panjang sama sisi pendek ya. Sisi panjang sama sisi pendek. Oke. Tapi bagaimana kalau misalnya bangun datar ini kelilingnya diketahui, misalnya kelilingnya 40 cm ya. Terus diketahui cuma satu sisinya saja yang diketahui ya. Misalnya sisi panjangnya saja diketahui, yaitu 12 cm. Nah, bagaimana cara mengetahui sisi pendeknya ya? Bagaimana cara mengetahui sisi pendeknya? Nah, caranya adalah kita masukkan rumusnya ya, yang seperti yang kita tulis tadi. Jadi ini simbol ABCD bisa diganti huruf apa saja ya. Intinya ini rumusnya sama ya, yaitu 2 kali dalam kurung sisi panjang ditambah sisi pendek ya. Itu saja intinya. Jadi 2 kali sisi panjang ditambah sisi pendek, itu rumusnya ya. Oke, jadi bagaimana cara menghitung sisi pendeknya ini? Kalau sisi panjangnya diketahui sama kelilingnya juga diketahui, misalnya 40 cm. Nah, caranya adalah kita masukkan rumus keliling sama dengan 2 kali sisi panjang ditambah sisi pendek ya. Nah, kelilingnya berapa? 40 cm. Tulis 40 sama dengan 2 kali sisi panjangnya sudah diketahui ya. Sisi panjang AB-nya itu 12 cm ditambah dalam kurung 12 ditambah BC ya, ditambah BC ya, ditambah sisi pendek ya. Nah, saya balik ya, saya putar. Ini yang di depan ya, ini yang di depan, ini yang di belakang, bisa ya. Bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Saya putar supaya lebih mudah ya. Jadi 2, ini saya tulis kembali, ini saya tulis kembali 2 kali 12 dalam kurung 12 ditambah BC ya, sama dengan 40. Kemudian saya ambil ini 12 ditambah BC sama dengan 40 dibagi 2. Dari mana dapat 2? Ini ya. Saya pindahkan ke sini
ini angka 2 saya pindahkan ke sini, ke sebelah, itu akan jadi penyebut, ya. Kenapa jadi penyebut? Karena di sini ada perkalian, ya. Kalau tambah atau kurang, kalau tambah di sini, kalau saya pindahkan ke sini, nah dia akan menjadi kurang. Kalau kurang di sini, kalau kurang di sini saya negatif di sini, kalau saya pindahkan akan jadi tambah. Karena dia positif di sini, atau misalnya tambah di sini, ya. Kalau saya pindahkan jadi kurang, ya. Karena dia perkalian, maka saya pindahkan menjadi bagi, ya. Dia menjadi penyebut. Nah, kita lanjut, ya. Jadi 12 tambah BC sama dengan 20. 40 dibagi 2 sama dengan 20, ya. Jadi BC sama dengan 20. Ya, saya bilang tadi, ya. Ini kan dia penjumlahan, ya. Saya pindahkan ke sebelah, nah, jadi pengurangan, ya. Jadi kurang, ya. Kalau dia positif di sini, ya, saya tidak tulis karena positif tidak ditulis, cuma negatif yang ditulis tandanya. Karena dia di sini positif 12, saya pindahkan ke sini jadi kurang. Kalau dia negatif di sini, kalau saya pindahkan ke sini jadi tambah, ya. Jadi tambah. Oke, ya. Jadi 12 tambah BC sama dengan 20. Maka BC atau panjang sisi pendek jarak genjang ini adalah 20 dikurang 12, ya. Jadi ini 12 saya kasih pindah ke belakang menjadi kurang. 20 kurang 12 sama dengan 8 cm, ya. Oke, itu saja, ya. Saya bisa jelaskan untuk menghitung keliling jajaran genjang. Mudah-mudahan Ananda memahami cara menghitungnya, ya. Subhanakallah bihamdik, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.